Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purwayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, dapat mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menimbulkan perubahan-perubahan positif baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pada diri murid. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya atau bisa menjadi well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika guru penggerak mempunyai visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif agar menghasilkan anak didik yang berkualitas dan berprofil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya dapat mengubah pengetahuan dan keterampilan saja menjadi lebih meningkat, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada pemenuhan nilai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat mengubah karakter murid sehingga murid memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan sendiri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli kepada orang lain, memiliki keterampilan berelasi untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Lalu, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Mengimplementasikan 4 indikator pembelajaran sosial emosional, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 3. Mengimplementasikan teknik STOP, yaitu Stop, Take a Breath,
observe and proceed, atau teknik lainnya sebagai praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama bagi murid, yaitu membiasakan kegiatan mindfulness di awal pembelajaran, misalnya bercerita dengan teman sebangku, menulis jurnal harian, mendengarkan musik yang menenangkan, teknik STOP, tanya jawab ringan tentang pengalaman murid di pagi hari, dan lain-lain. Kemudian, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan di sekolah, baik secara eksplisit, terintegrasi, dan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Bagi rekan sejawat, yang pertama, selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang positif. Yang kedua, menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan. Kemudian, berbagi praktik baik dengan membentuk komunitas belajar di sekolah. Itulah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.